Baik ya, umat Allah, saudara-saudari yang terkasih, saya Pastor Adrianus Sembiring, OFM Kapusin, mau menyampaikan sesuatu mengenai wafatnya Bapak Suci Fransiskus atas nama Keuskupan Agung Medan. Seyogyanya konferensi pers ini dihadiri oleh Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin, tetapi karena beliau punya agenda yang begitu padat, maka kepada kami kegiatan ini dipercayakan. Dalam duka, kita berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus yang telah menghadap kepada Allah Bapa Pencipta pada 21 April 2025, tepatnya pada pukul 7.35 waktu Roma atau jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Bapak Paus Fransiskus ini merupakan figur pemimpin Katolik yang sungguh menampakkan melalui seluruh kehidupannya wajah gereja, menampakkan menjalankan misi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terutama menampakkan wajah gereja yang miskin dan sungguh berbelas kasihan kepada semua manusia, bukan hanya umat Katolik. Kita tahu figur ini sungguh menyentuh hati orang di mana saja pun, termasuk denominasi apa saja pun. Karena memang Bapak Paus ini hadir sebagai seorang tokoh manusia yang sungguh menampakkan belas kasih Allah kepada semuanya. Sungguh berbangga gereja Katolik universal memiliki tokoh yang seperti ini. Jadi kendati ada dalam duka, gereja Katolik sekaligus bersukacita karena tokoh yang diutus oleh Tuhan ini kembali kepada Bapa Sang Pencipta, terutama menjadi pendoa bagi gereja yang telah dia layani selama kehidupannya. Berkaitan dengan ini, Keuskupan Agung Medan telah mengajak lewat surat edaran resmi semua imam dan umat di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan untuk berdoa secara khusus bagi kesejahteraan jiwa Bapak Suci Fransiskus. Atas arahan Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, kami mengajak beberapa hal ini. Satu, para imam diminta secara serentak mempersembahkan misa requiem bagi kesejahteraan jiwa Bapak Suci Paus Fransiskus di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan pada Jumat sore 25 April 2025. Jadi para imam diajak untuk mengkoordinir dengan sebaik mungkin agar sebanyak mungkin umat Katolik ikut dalam perayaan tersebut. Dan khusus untuk misa requiem ini, Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan menyusun tata perayaan Ekaristi khusus, sehingga sungguh serentak, sungguh seragam. Dan juga dimintakan kepada para imam untuk menggunakan warna liturgi pada oktav Paskah warna putih. Juga diberitahukan kepada para imam dan juga umat Allah, wafat Bapak Suci Paus Fransiskus ini memasukkan gereja ke dalam yang namanya sede vacante atau tahta lowong di tahta Santo Petrus. Maka selama sede vacante ini di dalam doa khusus Katolik, doa syukur agung biasanya ada didoakan
paus untuk mempersatukan gereja Katolik seluruh dunia. Nah, sekarang ini ada sede vacante, tidak ada paus. Maka bagaimana dibuat? Nah, ini dihilangkan. Doa untuk paus dihilangkan. Ini bukan mengatakan sesuatu bahwa nggak ada lagi, tapi tetap ini merupakan penghormatan pihak gereja kepada paus yang sudah meninggal. Maka dalam doa-doa syukur agung itu diingatkan kepada para imam supaya mengatakan, ada kutipan dalam doa itu, ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin. Begitulah digantikan. Ini nanti kan berlanjut terus, sehingga nanti tiba saatnya sudah terpilih paus yang baru, maka dikembalikan lagi doa kepada paus ini. Lalu hal yang lain juga diingatkan, nanti kita tahu bahwa jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus akan dimakamkan pada Sabtu 26 April 2025 jam 10 waktu Roma atau jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, itu nanti setelah misa pemakaman ini akan dimulai 9 hari berkabung atau hari doa dan misa arwah untuk jiwa Paus Fransiskus. Nah, di sini nanti dalam perayaan Ekaristi, perayaan paling agung Gereja Katolik itu, nama Paus Fransiskus disebutkan untuk mendoakan dia kepada Allah. Juga gereja menganjurkan seluruh umat Allah untuk mendoakan pemilihan paus yang baru. Istilahnya kita kenal dengan konklav. Jadi para kardinal akan memasuki suatu ruangan untuk mengadakan pemilihan paus baru. Sedikit lagi mengenai pemakaman jenazah Bapak Paus, bagaimana bisa kita lihat di Vatikan News. Ya. Nah, pada hari ini, Rabu 23 April 2025, jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus akan dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta untuk disemayamkan di Basilika Santo Petrus, tahtanya seorang paus, ya. Di situ dia sering berada di Vatikan. Dia akan disemayamkan di situ hingga hari pemakamannya pada Sabtu 26 April 2025 agar umat bisa memberi penghormatan terakhir. Ada istilahnya itu Camerlengo atau kepala pengurus rumah tangga Vatikan, yakni Kardinal Kevin Farrell. Dia akan memimpin upacara pemindahan jenazah yang akan dimulai pada pukul 9 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan doa bersama. Peti yang berisi jenazah Paus Fransiskus akan dibawa melewati lapangan Santa Marta dan lapangan Protomartir Romawi menuju lapangan Santo Petrus yang dikenal juga dengan Piazza San Pietro, kemudian memasuki pintu tengah Basilika Santo Petrus. Di altar pengakuan dosa, ada di situ namanya altar pengakuan dosa, Kardinal Farrell akan memimpin liturgi sabda yang akhirnya menandai dimulainya, dibuka kunjungan umat untuk mendoakan dan melihat jenazah Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya. Sudah saya katakan tadi, misa pemakaman Paus Fransiskus akan diadakan Sabtu 26 April 2025 pukul 10 waktu setempat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat di Piazza San Pietro, lapangan Santo Petrus, dipimpin oleh Ketua Dewan Kardinal Tahta Suci, Kardinal Giovanni Battista Re. Perayaan Ekaristi pemakaman ini juga akan dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup dan imam dari seluruh
dunia. Nah, perayaan Ekaristi pemakaman ini akan ditutup dengan yang namanya Ultima Commendatio dan Valedictio. Ultima Commendatio itu ialah penghormatan terakhir, dan Valedictio itu ucapan selamat jalan kepada Paus Fransiskus menghadap Bapa. Dan ini, kedua bagian ini, Ultima Commendatio dan Valedictio ini menandai dimulainya apa yang disebut dengan Novem Diales. Apa itu Novem Diales? 9 hari doa dan misa arwah untuk mendoakan jiwa Paus Fransiskus. Dan dari Basilika Santo Petrus, jenazah Bapak Paus Suci Fransiskus akan dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia. Bapak Suci sendiri dalam wasiatnya meminta supaya dia dimakamkan di Basilika ini Santa Maria Maggiore di Roma berdasarkan kedekatannya kepada Bunda Maria. Dia sangat berdevosi luar biasa kepada Bunda Maria yang dia doakan setiap hari. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau di tempat kita di Jakarta kan ada disediakan tempat untuk tokoh masyarakat maupun tokoh pemerintahan yang datang mengucapkan duka. Apakah di Keuskupan Agung Medan disediakan tempat mana kira-kira tokoh masyarakat maupun tokoh agama ingin menyampaikan duka gitu? Oh, itu memang belum betul kita aturkan, tapi kalau ada mau menyampaikan ucapan duka, boleh saja langsung ke sini, ke Gedung Katolik Center, karena ini kantor Keuskupan Agung Medan. Bisa juga melalui kami, Kanselarius atau Sekretaris Keuskupan Agung Medan, melalui nomor WA yang bisa dicari di, saya kira di website, gitu ya. Dan juga sebagai tanda duka dari umat tentunya, persembahan, ada kolekte itu dalam perayaan Ekaristi ini akan dikumpulkan dan dikirimkan kepada Nuncius, Duta Vatikan untuk Indonesia, sebagai uang duka dari Keuskupan Agung Medan. Jadi kalau ada yang mau membuat ucapan duka atau apapun, kami akan dengan sangat gembira menerimanya. Tetapi lebih dari itu, panjatkanlah doa khusus kepada demi kesejahteraan jiwa Bapak Suci, juga melalui doa-doa sesuai dengan